Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Semoga kami berharap semua dalam keadaan baik. Menemani akhir pekan Anda ada banyak sejumlah informasi yang akan kami hadirkan. Di antaranya informasi mengenai arahan Presiden Joko Widodo terkait lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri serta Kabupaten Siak ekspor perdana cangkang sawit ke Jepang. Bersama saya Desi Ekawati dan saya Kiki Antoni. Inilah Siak Sepekan selengkapnya. Saudara Bupati Siak Haji Alfedri mengikuti pengarahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap seluruh kepala daerah se-Indonesia melalui video conference. Ya, pada pertemuan virtual, Presiden meminta kepada setiap daerah tetap waspada terhadap lonjakan penularan COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahannya mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang mengikuti rapat agar tetap waspada terhadap penularan kasus COVID-19 yang hingga sampai saat ini belum berakhir. Disebutkan Presiden Jokowi meski pada beberapa minggu terakhir tingkat penularan COVID-19 melandai, namun Presiden mengingatkan serta menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. Presiden Jokowi menerangkan saat ini tren dunia di seluruh negara tengah naik menjadi 2% kasus penularan COVID-19. Untuk itu dirinya berpesan kepada kepala daerah agar selalu berhati-hati terhadap kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 di berbagai daerah di dalam negeri. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara, yaitu relaksasi yang terlalu cepat dan tidak mengikuti tahapan seperti digunakan oleh Indonesia, yakni pelaksanaan vaksinasi. Kedua, menerapkan protokol kesehatan. Di Indonesia, penerapan protokol kesehatan telah pun diterapkan. Dan yang ketiga, yakni mengenai pembelajaran tatap muka. Sudah di bawah standar WHO. Artinya pada posisi yang baik, pada posisi yang rendah. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir. Tetapi hati-hati, tren dunia dalam minggu ini semua negara naik 2%. Padahal 3 minggu, 4 minggu yang lalu trennya turun. Inilah yang harus mengingatkan kita bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada. Dan tren kenaikan kasus ini masalahnya adalah pada 3 hal. Ini kita belajar dari negara lain. Yang pertama, karena relaksasi yang terlalu cepat, tidak melalui tahapan-tahapan. Kita alhamdulillah semuanya memakai tahapan-tahapan. Yang kedua, masalah protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi. Di beberapa negara sudah lepas masker di pertemuan terbuka maupun di tempat tertutup. Kemudian yang ketiga, hati-hati juga mengenai sekolah, yaitu pembelajaran tatap muka. 3 hal ini agar kita semuanya hati-hati. Presiden Jokowi meminta kepada seluruh daerah se-Indonesia agar selalu melakukan pengawasan lapangan, sehingga dengan adanya pengawasan, kasus penyebaran COVID-19 mampu ditekan angka penularannya. Pada rapat pengarahan Presiden kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Siak Hendrisan, serta beberapa kepala OPD terkait. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara, Budi Ari Setiadi selaku Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meninjau pemberian vaksinasi bagi siswa di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Berikut informasi selengkapnya. Didampingi Gubernur Riau beserta Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak,
Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Ari Setiadi meninjau pelaksanaan pemberian vaksinasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kecamatan Tualang. Peninjauan ini merupakan langkah percepatan vaksinasi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, Bupati Siak Haji Alfedri menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah pusat merupakan hal yang dibutuhkan oleh daerah, terutama terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Kunjungan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentunya mengakselerasi gerakan vaksinasi di Kabupaten Siak. Dari 131 desa kelurahan di Kabupaten Siak dengan luas 8.586 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 447.000 jiwa, serta 122 desa, baru 29% penduduk yang telah mendapatkan vaksinasi. Kedepan, cakupan penerimaan vaksinasi di Kabupaten Siak ditargetkan semakin luas, sehingga gerakan perekonomian dan jaminan sosial semakin baik seiring terbentuknya kekebalan tubuh masyarakat terhadap COVID-19. Desa dan kelurahan di Kabupaten Siak dengan luas 8.556 km, jumlah penduduk 447.000, ada 122 desa. Dari 122 desa ini ada 8 desa adat. Itu di zaman Pak Gubernur. Waktu menjadi Bupati Siak sudah diperdatkan dan termasuk pada pertama beliau. Nah, dari 447.000 ini Pak Wamen, dari target 70% vaksinasi ini 320.000, sampai sekarang baru yang divaksinasi ini sekitar 29%, yang lebih kurang 98.000. Nah, mudah-mudahan dengan hari ini kita menambah 1.000 lagi bisa meningkatkan cakupan untuk vaksinasi yang ada di Kabupaten Siak. Sementara itu, rendahnya vaksinasi di Kabupaten Siak dan Provinsi Riau pada umumnya, menurut Wamendes PDTT menyatakan, segera akan melakukan koordinasi bersama Kementerian Kesehatan untuk percepatan pendistribusian vaksin COVID-19 di wilayah Riau, sehingga target vaksinasi secara nasional dapat tercapai. Sesuai arahan Presiden, percepatan vaksinasi di Indonesia akan terus diperluas hingga akhir tahun 2021 dengan target 70% warga telah divaksin. Wamendes PDTT juga mengharapkan bantuan semua pihak untuk bersama mensukseskan gerakan vaksinasi nasional, sehingga mendukung proses belajar mengajar di tingkat sekolah agar berjalan dengan baik dan meminta para siswa tetap belajar dengan tekun. Nah, ini kan beberapa kabupaten masih sangat rendah. Tadi saya ke Bengkalis masih 27%, ini masih 29%. Nah, kita akan bicara dengan Departemen Kesehatan untuk segera mendistribusikan vaksin agar seluruh masyarakat dan warga Indonesia ini bisa memperoleh vaksin sebelum di akhir tahun ini kan targetnya 70%. Tim Liputan mengabarkan. Perusahaan pengelola cangkang sawit PT Sinergi Karisma Utama lakukan pelepasan perdana ekspor cangkang sawit ke negara Jepang yang berlangsung di kawasan Pelabuhan Industri Tanjung Buton. Ya, cangkang sawit ini akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga biomasa di negaranya Jepang. Pelepasan perdana ekspor cangkang kelapa sawit di Pelabuhan Tanjung Buton dilakukan oleh Bupati Siak Haji Alfedri secara langsung, didampingi oleh Presiden Direktur Haya Shiroko, Mr. Yamashina Masami, dan Presiden Direktur PT Sinergi Karisma Yuda, Mr. Kawamura Yoshiyuki. Pelepasan ditandai dengan pemotongan tumpeng, pemecahan kendi, serta pengguntingan pita. Direktur PT Sinergi Karisma Yuda Alexander menyampaikan, ekspor perdana cangkang sawit ini akan dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga biomasa di negara Jepang. 80% kebutuhan cangkang sawit diimpor dari negara Indonesia termasuk melalui Pelabuhan Tanjung Buton. Peluang ini menjadi kesempatan sehingga kawasan Pelabuhan Tanjung Buton dapat dikenal luas oleh internasional sebagai salah satu kawasan sumber komoditas utama cangkang sawit. Bahwa 80% dari kebutuhan cangkang sawit di Jepang yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga biomasa berasal dari Indonesia, dan sekitar 80%-nya itu berasal dari area kita di Siak dari Tanjung Buton. Ditemui usai melakukan pelepasan, Bupati Siak Haji Alfedri mengharapkan kebutuhan ekspor 10.000 ton per bulan ini dapat berlanjut untuk jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listrik biomasa di negara Jepang. Selain itu, Bupati juga meminta dukungan kepada semua pihak dalam pemenuhan pangsa ekspor di setiap bulannya. Pelabuhan Tanjung Buton ditargetkan mampu mengekspor cangkang sawit sebanyak 10 hingga 15 kapal ke berbagai negara tujuan.
Nah, tentu ini mudah-mudahan membawa keberkahan bagi negeri dan masyarakat. Nah, bagi Sinergi Karisma Yuda ini perdana pertama. Harapannya ini tadi kan 10 ton per bulan. Ini 10.000 ton per bulan. Dan mudah-mudahan berlanjut ini setiap bulan 10.000 ton dan jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangkit biomasa, energi biomasa di Jepang. Nah, tentu di Pelabuhan Buton ini sebetulnya ada sekitar 10 sampai 15 kapal per bulan. Ekspor cangkang ini bisa ke Jepang, bisa ke Korea dan lain-lain. Pada pelepasan ekspor perdana cangkang sawit ini juga diserahkan cenderamata kepada Bupati Siak dan dihadiri oleh Dirut BUP PT Samudra Siak, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak serta Camat Sungai Apit. Tim Liputan mengabarkan. Ya, kemudian ada informasi apa selanjutnya, Kiki? Ya, kita akan hadirkan informasi mengenai Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Riau, yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Mujahidin, resmi melantik Ketua Umum dan Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Siak untuk periode 1442 hingga 1445 Hijriah. Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Siak untuk periode 1442 sampai dengan 1445 Hijriah. Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Siak ini berlangsung di Balai Rung Datu 4 Suku Kediaman Abdi Praja dan dilantik secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Riau, Profesor Dr. Haji Ahmad Mujahidin. Ketua Umum Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Siak Haji Husni Mirza dalam sambutannya menyampaikan, masyarakat ekonomi syariah telah sesuai dengan visi misi Kabupaten Siak dalam mewujudkan Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamais serta berbudaya Melayu, diarahkan agar dapat mendorong serta membumikan aktivitas ekonomi masyarakat secara syariah. Nah, di Siak kita ini akan fokus pertama ingin mewujudkan silaturahmi di antara pelaku-pelaku ekonomi dan perorangan dan lembaga yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membangun sinergi dan kemitraan dengan di antara perorangan ataupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah. Yang ketiga, kita ingin mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah di Siak ini sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan usaha termasuk dalam hal investasi maupun pembiayaan. Keempat, kita ingin meningkatkan hubungan antara anggota dan otoritas yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Dan yang kelima, kita ingin meningkatkan kegiatan untuk membentuk sumber daya insani yang punya akhlak, ilmu dan kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi syariah. Nah, tentu hal ini sejalan dengan visi dan misi Pak Bupati dan kami itu untuk mewujudkan Kabupaten Siak sebagai kabupaten yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu. Sementara itu, menurut Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Riau, Profesor Dr. Haji Ahmad Mujahidin, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah dituntut untuk menggerakkan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah diikrarkan. Selain itu, sinergi juga diperlukan dalam memberikan peran serta fungsi sehingga masyarakat ekonomi syariah dapat dikenal masyarakat. Sebagai negara yang dikenal berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Dalam beroperasi ini maka nanti sinergi diperlukan banget. Bagaimana masing-masing orang itu memberikan fungsi dan peran terbaik. Yang paling penting Pak Mirza adalah karakter kepemimpinan publik. Maknanya bahwa MES ini sebagai organisasi yang sebenarnya bukan baru lagi. Ya, ini sudah beberapa periode kepemimpinan berganti. Nah, bagaimana MES ini dikenal masyarakat dengan peran-perannya sebagai negara yang berasaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Syariah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan begini, silahul ummati di arba'ati asya'i. Masyarakat negara itu akan sejahtera, akan hebat, akan damai, akan makmur manakala ada 4 hal yang perlu dicatat. Yang pertama adalah ilmil ulama. Alhamdulillah, ketuamu ini datang, akan kemenaknya datang. Orang-orang, kalau saya sudah orangnya alim-alim kayak gini, seneng gitu ya. Tim Liputan mengabarkan. Ya, sementara itu komitmen dari pemerintah daerah dalam menjalankan ekonomi syariah di Kabupaten Siak hendaknya menjadi motor penggerak bagi pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah dalam mengembangkan masyarakat ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Bupati Siak Haji Alfedri menyebut agar pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Siak dapat menjalankan amanah sehingga terjadi peningkatan dalam pembinaan keumatan dan mengembangkan masyarakat ekonomi syariah di Kabupaten Siak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dengan harapan tentunya masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Siak yang bisa menjalankan amanah sesuai dengan melaksanakan rumah tangga. Karena lalu sudah ada prodinya, sekarang untuk prodi berikut ini semoga terjadi peningkatan dalam pembinaan keumatan, dalam bagaimana mengembangkan ekonomi syariah. Di sini kan pengembangan masyarakat ekonomi syariah di Kabupaten Siak dan mensyariahkan ekonomi masyarakat itu penting. Helat pelantikan pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Siak ini juga dipimpin secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Riau. Dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Siak, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Siak, dan ditandai dengan pengucapan ikrar pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kabupaten Siak. Dengan penuh keikhlasan, menjalankan amanah sebagai pengurus untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan masyarakat ekonomi syariah. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, guna mewujudkan satu data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak gelar sosialisasi pembinaan statistik sektoral pemerintah Kabupaten Siak tahun 2021. Sosialisasi pembinaan statistik sektoral pemerintah daerah Kabupaten Siak yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, diikuti oleh perwakilan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Menurut PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Haji Jamaluddin, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman bagi organisasi perangkat daerah sebagai OPD pendukung, sehingga masing-masing OPD mengetahui tugas serta fungsinya dalam menciptakan data Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Ya, kita baru saja selesai melaksanakan sosialisasi pembinaan statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak dengan tujuan adalah untuk memberikan pemahaman kepada OPD sebagai OPD pendukung ya, dalam rangka untuk menciptakan satu data Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ini. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Siak Hairunas SE menyebutkan, sosialisasi ini dibentuk Forum Satu Data Siak sehingga penyediaan data untuk Siak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari BPS, terutama yang berada di lingkup instansi akan menjadi tanggung jawab bersama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa selama ini bahwa image di masyarakat bahwa yang kalau penyediaan data statistik itu menjadi tanggung jawab BPS. Tapi dengan terbentuknya sosialisasi ini, nanti mungkin insya Allah akan terbentuk Forum Satu Data Siak, maka penyediaan data untuk Siak tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab BPS. Memang kalau statistik dasar masih tanggung jawab BPS, tetapi untuk statistik lainnya, terutama yang ada di statistik sektoral, ya di dinas instansi, itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama.
Menurut Wakil Bupati Siak, pada saat membuka kegiatan tersebut mengharapkan ke depannya seluruh OPD mampu menyusun dan menyajikan data yang akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses, terintegrasi, berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya satu data Indonesia untuk mencapai keterpaduan perencanaan pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Dimaksudkan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses, dapat dibagi pakaikan serta dikelola secara bersama, terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencapai keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kedepannya setelah sosialisasi ini dilakukan, pembentukan Forum Satu Data Siak dapat melakukan pertemuan pembekalan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Saudara dan Kiki, pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam memperingati Hari Santri Nasional menggelar upacara bersama dengan seluruh santri se-Kabupaten Siak yang dipusatkan di Pondok Pesantren Jabal Nur, Kecamatan Kandis. Pemerintah daerah Kabupaten Siak menggelar peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Peringatan Hari Santri tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Jabal Nur, Kecamatan Kandis. Seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Siak ikut dalam upacara tersebut. Kegiatan upacara Hari Santri berlangsung dengan hikmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Siak, Haji Alfedri. Sebagai pimpinan Pondok Pesantren Jabal Nur, Ustadz Robito menyampaikan upacara peringatan Hari Santri sebagai wujud bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam. Tidak hanya itu, Ustadz Robito, pimpinan Pondok Pesantren juga menjelaskan bahwa Indonesia menjadi negara terbesar, mayoritasnya terdiri dari umat Islam. Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI memberikan ucapan selamat Hari Santri kepada seluruh santri yang ada di Kabupaten Siak. Beliau juga hadir membacakan pidato dari Menteri Agama Republik Indonesia. Berdasarkan Kepres di masa Presiden Joko Widodo, peringatan Hari Santri Nasional dilandaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak saat itu ditetapkan pada tahun 2015 setiap tahun pemerintah rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri. Untuk peringatan Hari Santri tahun ini 2021 mengangkat tema Santri Siaga, Jiwa Raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 20 Oktober 2021, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkah, dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 20 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 20 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Tim Liputan mengabarkan. Siak Sepekan akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Bang pesanannya? Apa hal nih Bang? Macam risau betul. Iya, saya ada kerjaan kantor sikit, tapi harus membayar pajak hari ini. Oh, masalah bayar pajak. Tak usah risau lagi Bang. Sekarang dah ada aplikasi Signal lah. Signal? Apa itu Signal? Jadi dia tuh buat aplikasi bayar pajak online. Coba Abang buka di Play Store Bang. Coba saya cari ya. Iya. Signal adalah aplikasi Samsat digital nasional yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan secara daring dengan terbitnya dokumen digital berupa e-pengesahan, e-TBPKP, dan EKD. Tidak hanya itu, Signal pun sudah menerapkan one-stop digital service atau pelayanan daring penuh. Masyarakat yang sudah melaksanakan kewajibannya untuk pendaftaran pengesahan dan pembayaran PKB, SWDK LLJ tidak perlu lagi datang kembali ke Samsat atau unit pelayanan Samsat lainnya untuk mendapatkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran dan tanda bukti pengesahan STNK. Hal ini dikarenakan sistem pada aplikasi Signal secara otomatis akan menerbitkan dokumen digital yang valid dan sah berupa e-TBPKP, bukti lunas pajak dari Bapenda, EKD, polis asuransi dari Jasara Harja, dan e-pengesahan tanda digital pengesahan STNK dari Polri. Meningkatkan pelayanan publik Polri dan mendukung program pemerintah, Korps Lalu Lintas Polri memberikan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK tahunan, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan meluncurkan aplikasi layanan Samsat Digital Nasional atau aplikasi Signal dalam mewujudkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi. Signal dilengkapi berbagai fitur teknologi kecerdasan buatan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan melakukan pengaduan secara online. Anda dapat mengunduh aplikasi Signal di Play Store smartphone Android dan setelah berhasil, selanjutnya lakukan pendaftaran untuk membuat akun. Isi data yang diminta oleh sistem dengan lengkap. Selanjutnya input foto eKTP dan input wajah pada verifikasi akun. Setelah pendaftaran selesai, buka email dan tekan aktivasi email. Selanjutnya, silakan tambah data kendaraan dengan menambahkan kendaraan milik sendiri jika atas nama Anda dan menekan kendaraan milik keluarga satu kakak jika atas nama istri, suami, atau anak dalam satu kartu keluarga. Jika data kendaraan berhasil ditambahkan, selanjutnya tekan pendaftaran pengesahan STNK. Silakan menekan tombol kirim TBPKP jika Anda ingin melakukan pengiriman TBPKP melalui PT Pos Indonesia. Jika tidak mengaktifkannya, maka harus datang ke kantor Samsat untuk melakukan cetak TBPKP tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran. Setelah pendaftaran selesai, lanjutkan pembayaran pajak melalui bank yang telah bekerja sama dengan Signal, seperti Bank Rio Kepri, Bank Mandiri, dan BNI. Setelah proses pembayaran berhasil, silakan unduh e-TBPKP. Proses pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor telah selesai. Sistem pada aplikasi Signal secara otomatis akan menerbitkan dokumen digital yang valid dan sah. Atau silakan tunggu pihak PT Pos Indonesia akan mengantarkan TBPKP ke alamat rumah Anda. Lakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor Anda secara online, mudah dan aman dengan aplikasi Signal. Download aplikasinya di Play Store dan nikmati fitur-fitur menarik lainnya. Dalam satu genggaman dapat digunakan di mana saja, kapan saja.
disampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor yang dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia, serta didukung oleh Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program. Aspirasi, permintaan informasi dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS Lapor. Laporan sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan diberikan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sia Sepekan dan kita akan melanjutkan. Ada informasi apa lagi nih, Desi? Mengakhiri masa kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Siak masa bakti 2016-2021, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Siak kembali menggelar musyawarah daerah atau Musda keempat tahun ini. Pertemuan Musda ini dihadiri oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Berlangsung di Pendopo Datu Empat Suku Komplek Abdi Praja Siak, musyawarah daerah atau Musda MUI Kabupaten Siak dilaksanakan dan pada kegiatan ini secara resmi penyelenggaraannya dibuka langsung oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Pada kesempatan tersebut Bupati Siak menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peran MUI dan pemerintah terjalin baik. MUI sebagai majelis yang dihormati umat Islam juga mewadahi para ulama untuk memberikan pembinaan dan fatwa kepada umat, termasuk meluruskan berbagai faham dan aliran yang ada di masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan program visi misi Kabupaten Siak. Sesuai dengan amanah dari anggaran dasar dari MUI. Nah, MUI sendiri sebagai lembaga umat Islam yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam untuk memberikan pembinaan, pembimbingan kepada umat yang membuat fatwa, termasuk juga meluruskan berbagai paham dan aliran, dan tentu dalam rangka kemaslahatan. Sementara itu, menurut Sekjen MUI Provinsi Riau, Abu Nawas, berharap kepada MUI Kabupaten Siak agar ke depan setelah pemilihan Ketua MUI nantinya agar tetap menjaga kekompakan, meski di dalam organisasi MUI terdiri dari berbagai latar belakang. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di mana-mana selalu ada gejolak ya, apalagi di partai politik. Tetapi di MUI pun forum komunikasi ataupun rumah besar umat Islam kadang-kadang ada juga sedikit konflik ya. Oleh karena itu kami berharap, saya berharap kepada kita semua, para peserta dan MUI Kabupaten Siak ini tentu kita selalu menjaga kekompakan internal Majelis Ulama kita ini. Selanjutnya dikatakan bahwa Ketua Umum MUI Riau di Kabupaten Siak sejak tahun 2006 MUI telah dibentuk. Lembaga MUI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah Siak dalam menyelesaikan permasalahan umat seperti adanya sengketa tanah wakaf dan berkaitan dengan sejumlah fatwa. Bahwa Majelis Ulama Kabupaten Siak berdiri pada tanggal 23 Rajab tahun 1430 Hijriah bersamaan dengan tanggal 20 Oktober 2006 adalah suatu rahmat yang harus disyukuri atas berdirinya lembaga Warasatul Anbiya ini, bahwa ulama dan zuama
cendekiawan Muslim bersama-sama berperan aktif dalam membangun masyarakat di Kabupaten Siak ini. Ikhtiar kebijakan yang dilakukan ulama zu'ama senantiasa ditujukan kepada perbaikan atau memajukan agama bangsa dan negara Republik Indonesia. Kedepan dengan telah diselenggarakannya Musda tahun ini diharapkan dapat terpilih Ketua MUI yang mampu bertugas serta membuat kebijakan demi kemaslahatan umat. Tim Liputan mengabarkan. Partai Amanat Nasional melantik pengurus DPW dan DPD Riau untuk periode 2020-2025. Ya, pelantikan ini resmi dilakukan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Riau periode 2020-2025 resmi dilantik oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pelantikan dilaksanakan Minggu 24 Oktober di Hotel Pangeran Pekanbaru. Ketua Panitia sekaligus Bendahara DPW PAN Riau Samsu Rizal memberikan selamat kepada DPW dan DPD Riau yang dilantik. Dikatakan Samsu Rizal, selain acara pelantikan juga dilakukan rapat kerja wilayah DPW PAN Riau dan juga melaksanakan vaksinasi massal untuk 1.000 penerima yang dipusatkan di kantor DPW PAN Riau. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, penentu segala rencana dan agenda, atas izin dan perkenannya pada hari ini Ahad tanggal 24 Oktober 2021 bertempat di ruangan ini kita dapat menyelenggarakan acara pelantikan DPW PAN Riau yang sudah cukup lama kami tunggu-tunggu. Sekaligus dilanjutkan juga nanti dengan agenda rapat kerja wilayah Rakerwil 1 PAN Riau tahun 2021. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PAN Riau Haji Alfedri mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Hadirnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional diharapkan menjadi motivasi dalam perjalanan kejayaan Partai Amanat Nasional di wilayah Provinsi Riau. Dikatakan Alfedri, saat ini struktur partai sudah melakukan konsolidasi sampai ke tingkat musyawarah, kecamatan, dan tingkat rayon, serta subrayon, sehingga kader PAN mampu menampung aspirasi masyarakat demi terwujudnya kerja ikhlas dan kerja tuntas dari Partai Amanat Nasional Wilayah Riau. Kedatangan ketum pada hari ini adalah kedatangan matahari dengan segala tunas cahayanya. Tentu silaturahmi kita hari ini adalah silaturahmi penuh cahaya untuk memberikan motivasi untuk kita berjuang, bekerja keras, membangun negeri, membangun kejayaan PAN di masa akan datang. Tim Liputan mengabarkan. Ya, saudara, pada pekan ini Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza menghadiri musyawarah cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Siak yang kelima. Musyawarah ini berlangsung di Hotel Winaria Siak. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Siak menggelar musyawarah cabang kelima yang beragendakan untuk pemilihan Ketua Cabang P3 Wilayah Kabupaten Siak. Musyawarah ini berlangsung di Hotel Winaria Siak. Dalam sambutannya, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau, Samsu Rizal mengatakan, P3 sebagai salah satu partai yang telah berdiri lama di tanah air, siap berkontribusi dan menyukseskan setiap pemilu, baik pilkada di tingkat daerah maupun pemilihan untuk kepala negara. Perpaduan ini kita harapkan akan bisa menjadikan sebagai sebuah kekuatan, terutama untuk moral kita bersama untuk bangun negeri yang berasal dari sebuah kerajaan yang cukup lama sekali di kota Siak ini. Kita berharap dengan perpaduan ini kita bersama-sama membangun partai, membangun negeri yang kita cintai ini. Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza juga mengharapkan ke depannya Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Siak dapat memperoleh dukungan dan suara dari masyarakat Kabupaten Siak sehingga Partai P3 dapat berkontribusi dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Siak. Dengan harapan mudah-mudahan musyawarah cabang ini dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang brilian, yang bernas untuk membuat P3 lebih berjaya lagi di masa yang akan datang, kemudian juga terpilih
kepemimpinan P3 yang betul-betul bisa membawa P3 minimal dengan target mudah-mudahan P3 di 2024 bisa mendapat 1 fraksi lah di DPRD Kabupaten Siak ini. Muscap partai berlangsung sehari diisi dengan pemilihan ketua cabang P3 Kabupaten Siak yang mengusung 2 orang kandidatnya, yakni Zulfaini dan Muhtar, untuk memimpin partai berlambang Ka'bah 5 tahun ke depan. Tim Liputan mengabarkan. Kiki dan saudara, Badan Cyber dan Sandi Negara bersama dengan pemerintah Provinsi Riau meluncing Riau Prof CSIRT yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution berlangsung di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru. Dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Arfan Usman. Badan Sandi dan Cyber Negara bersama pemerintah Provinsi Riau meluncing program Riau Prof CSIRT. Launching ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Riau Haji Edi Natar Nasution yang berlangsung di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman. Menurut Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, Provinsi Riau terpilih sebagai salah satu dari 13 provinsi di Indonesia guna penerapan program prioritas nasional pembentukan CSIRT tahun 2021. Ketua BSSN juga menyebut bahwa pemerintah Provinsi Riau sudah siap untuk mengaplikasikan Computer Security Incident Response Team. Hal ini terlihat dari segi SDM serta ketersediaan sarana prasarana dan juga teknologi pendukung. Tanggap dan siap menghadapi perang siber. Ibu Bapak sekalian saya hormati, kemarin juga beliau dengan situasi COVID-19 ini mengingatkan kita. Beliau menyatakan kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif untuk Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Selanjutnya, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution menambahkan, terpilihnya Provinsi Riau sebagai prioritas nasional menjadi tantangan tersendiri untuk kedepannya. Diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik untuk pengamanan di wilayah Riau. Menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara launching Riau Prof T-shirt ini dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Badan Cyber dan Sandi Negara yang telah menunjuk Provinsi Riau sebagai salah satu pilot project pembentukan T-shirt program RKP nasional. Keamanan informasi penyelenggaraan e-government SPBE di tingkat pusat maupun daerah berpotensi menjadi sasaran utama serangan cyber. Dampaknya akan sangat merugikan, yaitu layanan pemerintah untuk publik akan terganggu dan ujungnya kredibilitas pemerintah tentu sangat menurun. Kami mengingatkan agar kita semua mampu menginventarisasi permasalahan yang terjadi di daerah, tentunya dengan langkah-langkah strategis untuk kepentingan bersama, serta upaya-upaya pencegahan dan peningkatan pengamanannya dengan mengedepankan koordinasi, sinergitas, dan integrasi. Launching ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Julisman, Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia dari BSSN Ahmad Toha, Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan Daerah Hasto Prastowo, dan staf khusus dari BSSN Supirman. Tim Liputan mengabarkan. Ya, saudara, belum lama ini Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak, Wan Fazri Auli, membuka penyelenggaraan pelatihan peningkatan kualitas produk usaha mikro. Pada program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah ini diikuti sebanyak 40 orang pelaku UMKM di Kabupaten Siak untuk tahun anggaran 2021. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak melaksanakan kegiatan pelatihan di Hotel Grand Royal Siak. Pelatihan ini diberikan guna peningkatan kualitas produk usaha mikro pada program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah untuk 14 kecamatan se-Kabupaten Siak. Sebanyak 40 orang peserta mengikuti pelatihan ini. Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Bidang UMKM Kabupaten Siak Adi Zulyanto, pelatihan bertujuan memberikan pemahaman serta peningkatan kualitas produk usaha mikro dalam berusaha, dengan sasaran diharapkan peserta memahami tentang konsep desain kemasan yang baik untuk digunakan bagi sebuah produk. Sebuah usaha juga dianjurkan memiliki legalitas perizinan dan trik cara memasarkan produk. Tujuan kegiatan ini
Dan lain yaitu memberikan pemahaman tentang peningkatan kualitas produk usaha mikro dan pemberdayaan usaha mikro dalam berusaha. Sasarannya yang hendak dicapai dengan pelatihan ini diharapkan peserta dapat memahami tentang penting desain kemasan yang baik digunakan, produk usaha yang memiliki perizinan, dan bagaimana memasarkan produk usaha secara online. Jadi sasarannya dan tujuannya yang dicapai tentang kemasan, serta perizinan dan pemasaran. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak, Wan Fajri Auli, UMKM sangat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan juga daerah. Untuk itu, peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka mendorong eksistensi UMKM. Meski pengusaha UMKM sering mengalami kendala, seperti mendesain kemasan, penggunaan kemasan sesuai dengan produk, perizinan, nomor izin induk usaha, produksi rumah tangga, perizinan online single submission, izin halal, dan memasarkan produk secara online. Memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk usaha mikro yang ada di Indonesia, seperti kemasannya, desainnya, supaya lebih menarik sehingga bisa menarik minat pembeli untuk membelinya. Nanti dipasarkan secara online seperti di Bukalapak, Shopee, atau di OLX, seperti itu. Wan Fajri menjelaskan, pelatihan ini diberikan tentunya untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dan juga sekaligus memberikan pemahaman tentang bagaimana cara pemasaran online menjadi fokus utama yang merupakan sarana penunjang mengenalkan produk UMKM secara global kepada konsumen. Tim Liputan mengabarkan. Kami masih hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Gugus Depan Ramah Lingkungan Regional Sumatera mengunjungi kuartir Gugus Depan 01001 Siak dan Gudep 01002 Pangkalan SD Negeri 01 Siak. Ya, kunjungan ini dalam rangka mempelajari tentang penerapan Gudep Ramah Lingkungan yang telah dijalankan oleh Kuarcap Siak melalui kuartir di Kabupaten Siak. Gugus Depan Ramah Lingkungan Seregional Sumatera dan Kuarda Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kepri dan Kuarda Riau ke Kabupaten Siak ini dalam rangka mempelajari terkait pelaksanaan Gugus Depan Ramah Lingkungan yang ada di Kuarcap Siak dan juga di Gudep lainnya yang telah menerapkan Gudep Ramah Lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Kuaran 01 Siak melalui Baharudin menceritakan berbagai penghargaan telah diraih oleh Gudep 01001 Siak dan Gudep 01002 Pangkalan SD Negeri 01 Siak berkenaan dengan Gudep Ramah Lingkungan baik di tingkat kuartir maupun di tingkat Kuarcap dan Kuarda. Perlu kakak-kakak ketahui bahwa pada tahun 2020 yang lalu Gugus Depan kita ini, Gugus Depan 0101 dan 01002 itu mendapat peringkat kedua Kak cuman ya. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama rekan-rekan ananda-ananda yang ada di Gugus Depan ini bisa mencapai prestasi yang sedemikian. Di sisi lain, pengurus Kuarnas Sanjaya menyebutkan bahwa kedatangannya bersama dengan rombongan ke Kabupaten Siak dalam rangka menjalankan program Gudep Ramah Lingkungan, mengingat Kuarcap Siak pernah meraih berbagai penghargaan kepeloporan dalam implementasi Gugus Depan Ramah Lingkungan yang terintegrasi sehingga menjadi percontohan. Sementara itu, dari hasil visit nantinya dapat diaplikasikan dan dikampanyekan baik di tingkat regional maupun di Kuarnas. Depan Ramah Lingkungan yang memang sudah ada panduannya sejak 2017 ini baru dieksekusi pada tahun 2021 ini, dan kuartir cabang Siak merupakan kuartir cabang pertama yang menjadi pilot project percontohan program ini secara nasional. Ya, tentunya kami yang hadir pada saat ini tentunya berharap bahwa kami dapat belajar banyak dari Gugus Depan yang sudah menjadi atau yang sudah melaksanakan sehingga menjadi Gugus Depan percontohan dari program Gugus Depan Ramah Lingkungan.
Tim Gudeb Ramah Lingkungan Regional Sumatera kemudian juga meninjau ke berbagai lokasi yang ada di Gudeb 01001 Siak dan Gudeb 01002 Pangkalan SD Negeri 01 Siak. Tim Liputan mengabarkan. Ya, untuk informasi selanjutnya kita akan mencoba mengulik sejarah, guna mengenang perjuangan Tengku Buang Asmara yang dikenal dengan Perang Guntungnya. Pemerintah Kabupaten Siak bersama tim TP2GD akan menggelar napak tilas dan jelajah sejarah dengan bersepeda. Kiki dan saudara, kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung tanggal 6 November 2021 mendatang dengan mengelilingi sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Mempura, Bungaraya, Kecamatan Pusako, dan Kecamatan Sabaau. Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Siak bersama Asisten 3 Administrasi Umum dan Kadis Sosial serta camat dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak ini terkait kegiatan jelajah sejarah dan napak tilas Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah atau yang dikenal dengan gelar Tengku Buang Asmara yang tengah diusulkan menjadi pahlawan nasional. Adanya kegiatan napak tilas dan jelajah sejarah ini untuk memperkuat usulan gelar pahlawan yang telah dilakukan oleh tim peneliti pengkaji gelar daerah atau TP2GD Kabupaten Siak. Jelajah sejarah dan napak tilas rencananya akan dilaksanakan pada 6 November mendatang dengan rute yang dilewati adalah 4 kecamatan yakni Mempura, Bungaraya, Pusako, dan finish di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabaau. Perjalanan napak tilas ini dilakukan untuk mengenang 262 tahun penyerbuan benteng atau logi di Pulau Guntung, Muara Siak yang terjadi pada 6 November 1759. Pada tanggal 6 November 1759. Di sini jelas dokumen yang disampaikan dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, dari sejarah dan catatan dari Belanda. Ini tahun 1759, tepatnya pada tanggal 6 November. Disinilah kita ingin mengangkat ketokohan dari Tengku Buang Asmara ini berkat perjuangan peperangan yang terjadi di Selat Guntung ini dikenal oleh masyarakat luas. Dan inilah bukti sebagai atau kita mengumpulkan dokumen untuk mengusulkan Tengku Buang Asmara ini ke pusat. Selanjutnya, maksud dari kegiatan ini untuk mensosialisasikan kegiatan dalam rangka pengusulan calon pahlawan nasional Sultan Siak yang kedua, yaitu Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah Tengku Buang Asmara atau Tengku Buang Asmara. Tujuan dari kegiatan ini nanti adalah pengumpulan dokumen kegiatan yang berhubungan dengan perjuangan Tengku Buang Asmara. Selanjutnya, mengingatkan kembali perjuangan Tengku Buang Asmara yang dikenal dengan Perang Guntung kepada masyarakat luas. Selain itu, jelajah sejarah dan napak tilas Tengku Buang Asmara ini guna mengumpulkan dan menggali sejarah Tengku Buang Asmara sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan pengusulan gelar pahlawan nasional di tingkat provinsi dan kementerian, serta mengingatkan kembali perjuangan Tengku Buang Asmara yang dikenal lewat Perang Guntung kepada masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Ya, Saudara, Ketua PAUD Kabupaten Siak, Hajah Rasida Alfedri menghadiri pelantikan sekaligus pengukuhan Bunda PAUD seprovinsi Riau. Untuk informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Nur Hidayah yang didirikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Julius Purba pada tahun 2016 turut berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia dalam rangka menciptakan generasi Rabbani yang hafal Al-Quran, berjiwa wirausaha, fakih, serta mandiri dan bermanfaat. Kami tawarkan dengan 4 program unggulan: hafidz Al-Quran, memiliki kecakapan sains, berjiwa wirausaha, serta memiliki kemampuan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Mari ayah dan bunda, sekolahkan, titipkan pendidikan, percayakan pendidikan anak Anda di Pondok Pesantren Nur Hidayah. Mudah-mudahan nantinya menjadi generasi yang berprestasi, unggul, dan memiliki daya saing yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan Siak Sepekan. Informasi berikutnya dari Kota Pekanbaru. Ketua PAUD Provinsi Riau, Hajah Misnarni Samsuar, melantik dan mengukuhkan Bunda PAUD seprovinsi Riau. Dan pelantikan ini dihadiri langsung oleh Ketua PAUD Kabupaten Siak, yaitu Hajah Rasida Alfedri. Bunda PAUD Kabupaten Siak Dr. Anda Hajah Rasida Alfedri mengikuti penetapan dan pengukuhan Bunda PAUD 4 kabupaten kota sewilayah Riau yang dikukuhkan oleh Ketua PAUD Provinsi Riau Hajah Misnarni Samsuar. Peran pengajar dan juga Bunda PAUD sangat penting dalam membentuk karakter anak di usia emas pertumbuhan mereka. Di jenjang pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini dapat membantu proses perkembangan anak agar lebih optimal dalam membentuk anak yang berkualitas sebelum memasuki usia pendidikan dasar. Pembinaan ditujukan kepada anak sejak usia dini, berfokus pada perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak. Hal ini diterangkan oleh Zul Ikram selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada penetapan sekaligus pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Kota sewilayah Riau. Adapun tujuan kegiatan pengukuhan Bunda PAUD yang kita lakukan pada saat ini adalah untuk menciptakan suatu garis koordinasi bersama dalam memberikan jaminan dan kepastian layanan pendidikan anak yang berkualitas pada jenjang pendidikan anak usia dini. Kemudian meningkatkan motivasi kepada pengurus PAUD se-Provinsi Riau dalam rangka melaksanakan layanan bagi pendidikan bagi anak kita pada kelompok usia dini tersebut. Penetapan serta pengukuhan Bunda PAUD diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Bunda PAUD Provinsi Riau dengan seluruh Bunda PAUD Kabupaten Kota Seriau terkait upaya menurunkan angka stunting melalui gerakan PAUD HI atau Holistik Integratif dan peningkatan angka partisipasi kasar atau APK PAUD dan layanan PAUD berkualitas melalui HI. Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menjelaskan, Bunda PAUD yang dilantik diharapkan dapat menerapkan pendidikan dan pengembangan bagi anak usia dini dalam holistik integratif guna terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, pandangan akan pentingnya periode anak usia dini sebagai penentu perkembangan seseorang di usia dewasa telah diakui secara internasional. Dalam kesepakatan pembangunan dunia yang berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, akses dan kualitas pendidikan dan perkembangan anak usia dini menjadi salah satu target prioritas dari tema keempat SDGs, yaitu Quality Education. Tim Liputan mengabarkan. Ya, Desi, akhir-akhir ini Kabupaten Siak terus menerima kunjungan, tidak hanya kunjungan wisata, tetapi juga kunjungan studi, seperti yang baru saja berlangsung. Ya, Kiki, ada Wakil Ketua Umum dan juga pengurus dari Dekranasda Bukit Tinggi yang melakukan studi komparatif ke Kabupaten Siak. Kunjungan ini diterima secara langsung oleh Wakil Ketua Dekranasda Ananda Laila Putri dan juga Ketua Dharma Wanita Kabupaten Siak Hajah Raudah.
Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Siak Ananda Laila Putri bersama Ketua Persatuan Dharma Wanita Kabupaten Siak Rasidah dan Kepala Dinas Pariwisata serta Kepala Dinas DP3AP2KB menerima kunjungan studi komparatif Dekranasda Kota Bukit Tinggi. Pertemuan berlangsung di Balai Rung Datuk 4 Suku Komplek Abdi Praja Siak. Kunjungan Dekranasda Kota Bukit Tinggi ini dipimpin langsung PLT Asisten 1 yang juga menjabat sebagai Kepala DPMP TSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Isra Yonza. Kedatangan ini juga bersama Wakil Ketua Umum Dekranasda Kota Bukit Tinggi Nurma Eva Karmila Marvendi. Saat menerima kunjungan, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Siak Ananda Laila Putri mengatakan senang atas kedatangan Dekranasda Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat ke Kota Istana. Kehadiran pengurus diharapkan membawa berkah untuk saling berbagi informasi serta mendukung kemajuan Dekranasda. Menurut beliau, Dekranasda Kabupaten Siak saat ini masih terus melakukan pembinaan bagi para pengrajin tenun dan batik di Kabupaten Siak, sehingga mampu mewujudkan tujuan program Dekranasda, yakni meningkatkan kesejahteraan terhadap para pengrajin. Dan kami pengurus Dekranasda Kabupaten Siak sangat senang sekali atas kunjungan yang Ibu datang ke sini. Kunjungan ini semoga membawa berkah untuk kita semua dan kunjungan ini untuk kita saling berbagi informasi untuk kemajuan Dekranasda yang kita cintai. Dekranasda Kabupaten Siak melakukan pembinaan, salah satunya adalah pembinaan pengrajin tenun dan pengrajin batik. Batik ini juga tidak lepas dari unsur corak motifnya, unsur-unsur budaya Melayu. Kalau tenun sudah menjadi warisan budaya Melayu di mana Kota Siak merupakan kota kerajaan di zaman dahulunya. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Umum Dekranasda Kota Bukit Tinggi Nurna Eva Karmila Marvendi mengharapkan kunjungan ini dapat memberikan manfaat bersama, terutama dalam pembinaan UMKM di daerahnya. Niat kami datang ke Siak sebagaimana yang sudah kami sampaikan dan disampaikan oleh Bapak Ketua Harian, kami ingin silaturahim, kami ingin mengambil ilmu, dan tentunya kita berharap silaturahim ini kelak dapat berbalas dan silaturahim ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Di akhir kunjungan, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Siak memberikan cenderamata kepada Dekranasda Kota Bukit Tinggi dan menyempatkan melihat hasil kerajinan di Galeri Dekranasda Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Gerakan makan ikan saat ini tengah digalakan oleh Forikan Kabupaten Siak. Belum lama ini, Forikan Kabupaten Siak membuka kegiatan penyuluhan manfaat makan ikan bagi ibu hamil dan menyusui. Ya, penyelenggaraan penyuluhan ini dibuka oleh Ketua Forikan Kabupaten Siak Haja Rasidah Alfedri di kecamatan yang menjadi lokasi khusus sebagai target penanganan penurunan angka stunting Kabupaten Siak tahun 2021. Penyuluhan tentang manfaat makan ikan bagi ibu hamil dan ibu menyusui ini digelar di kecamatan yang menjadi lokasi khusus penanganan penurunan angka stunting tahun 2021 yang dibuka Ketua Forikan Kabupaten Siak Rasidah Alfedri. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Forikan Siak dan PT Bumi Siak Pusako yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Dalam, Koto Gasip, Kandis, Tualang, Sabaau, Siak, Pusako, dan Kecamatan Sungai Apit. Ketua Forikan Kabupaten Siak mengatakan, kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan adalah program nasional yang bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini. Karena ikan memiliki kandungan gizi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan di setiap tahunnya, sehingga konsumsi ikan khususnya di Kabupaten Siak semakin meningkat, terutama bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Karena ibu hamil, ibu menyusui memang memerlukan gizi yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan baik itu janin maupun untuk anaknya. Karena kalau ibu menyusui itu kan untuk mendapatkan ASI bagi cabang bayinya. Kalau untuk ibu hamil untuk pertumbuhan dan perkembangan pada janinnya. Makanya pada saat ini memang kita fokuskan kepada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui, sehingga kita harapkan kalau gizi anak itu diperhatikan
mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, mulai seorang wanita itu dinyatakan hamil, sampai anaknya nanti berumur 2 tahun, kita berharap anak-anak di Kabupaten Siak tercegah atau terhindar dari stunting. Beliau berharap Ketua Forikan Kampung dapat meneruskan informasi yang diperoleh masyarakat, terlebih bagi ibu hamil dan menyusui agar memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi, sehingga kedepannya anak-anak Siak bisa tumbuh sehat dan cerdas serta terbebas dari stunting. Sementara itu, salah seorang peserta penyuluhan IKA yang berasal dari Kampung Pebadaran, Kecamatan Pusako, menyambut baik kegiatan dari Forikan tersebut. Ia mengaku tidak begitu suka mengkonsumsi ikan, namun setelah diberi penjelasan tentang manfaat makan ikan bagi ibu hamil, sebab kandungan gizi dalam ikan tidak terdapat pada bahan makanan lainnya. Dengan adanya kegiatan penyuluhan Forikan ini, jadi kami sebagai ibu hamil dan menyusui mengetahui ternyata ikan itu sangat penting untuk dikonsumsi ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian kandungan dalam ikan tersebut tidak ditemukan di bahan makanan lainnya. Selain itu, dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, kami dapat mengetahui dari hal yang kami tidak tahu menjadi tahu. Tim Liputan mengabarkan. Bagaimana Kiki, masih semangat untuk menghadirkan informasi Siak Sepekan? Ya, tentunya sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, kita harus terus semangat. Ya, semangat ya. Karena belum lama ini kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda yang dimaknai berbeda tentunya oleh setiap pemuda sesuai dengan kapasitas dan sumbangsihnya bagi negara dan juga daerah. Nah, tentunya seperti apa makna dan harapan mereka pada peringatan Sumpah Pemuda tahun ini? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Mungkin sebagai peran dalam pemuda untuk sebagai generasi penerus atau pembangun dalam lingkungan keluarga, baik pun dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kalau untuk harapan pemuda tersendiri, bagi saya itu paling utama semoga COVID ini cepat berlalu dan aktivitas kita kembali normal dan diperluas lagi lapangan pekerjaan bagi kami para pemuda yang mungkin saat ini masih dalam masa pengangguran. Mungkin difasilitaskan lagi wadah-wadah tempat-tempat umum untuk pemuda bisa lebih baik mengekspresikan dalam bakat ataupun hobinya. Pertama ya, peran pemuda di masa pandemi ini, peran yang bisa dilakukan ialah pemuda harus bisa memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan, yaitu dengan bersosialisasi kepada masyarakat pentingnya menjaga kesehatan seperti kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan setiap waktu. Ya mungkin itu yang bisa dilakukan pemuda di masa pandemi ini. Harapannya sebagai pemuda? Harapannya sebagai pemuda di masa pandemi ini memang kita ketahui begitu hancurnya ekonomi saat ini. Mungkin di masa seperti ini pemuda bisa berkreatif atau berkreativitas, bagaimana pemuda bisa menciptakan sesuatu yang berdaya jual yang bisa dimanfaatkan oleh pemuda. Bisa contohnya pemuda bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk membuat suatu konten atau suatu kreativitas. Saudara, untuk menyalurkan bakat, semangat dan juga kreativitas dari pemuda di Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, beberapa waktu yang lalu melakukan kegiatan bedah karya kontemporer yang dilakukan oleh penggiat seni kaligrafi. Ya, dan kegiatan ini dihadiri oleh seniman perupa Provinsi Riau dan berlangsung di Sanggar Kaligrafi Tanjung Kuras. Bedah karya kaligrafi yang ditaja oleh penggiat seni kaligrafi Kecamatan Sungai Apit berlangsung di Sanggar Kaligrafi Alfat Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit. Menurut seniman kaligrafi Riau, Halil Zuhdi Launa, potensi kaligrafer di Kecamatan Sungai Apit di Kabupaten Siak cukup membanggakan.
Bahkan berbagai karya kaligrafinya telah mewakili kabupaten kota Provinsi Riau di ajang nasional. Kabupaten Siak, khusus di Desa Pangkalan Kuras ini potensinya sangat dahsyat gitu ya. Bahkan mereka sudah sampai ke tingkat nasional. Jadi potensi kaligrafer yang ada di Siak ini sudah menunjukkan keberadaannya, potensi aktifnya di Siak, bahkan sampai mewakili beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Dan kebanyakan mereka memang telah belajar kaligrafi dari lembaga kaligrafi yang berada di Jakarta dan di Sukabumi. Jadi mereka mengajarkan kaligrafi itu berdasarkan ilmu pengetahuan kaligrafi yang bersanad, yang diterima dari guru-guru yang berada di luar negeri seperti di Turki, Mesir, dan Irak atau Baghdad begitu. Sementara itu, Guru Sanggar Kaligrafi Al-Fat Tanjung Kuras, Nur Aini mengatakan, sejak berdirinya sanggar tersebut pada 2019 silam, antusias masyarakat untuk belajar kaligrafi cukup tinggi. Pada bedah karya kali ini, kaligrafi kontemporer menjadi pembelajaran yang diminati oleh para kaligrafer di Kecamatan Sungai Apit. Kemudian alhamdulillah pada hari ini kami melaksanakan kegiatan bedah karya dan melukis bersama di Sanggar Kaligrafi Al-Fat Kampung Tanjung Kuras. Kemudian untuk pematerinya kami mengundang Bapak Khalil Zuhdi. Beliau adalah salah satu seniman perupa Riau. Selain perupa, juga beliau ini adalah seniman kaligrafi atau kaligrafer Provinsi Riau. Dan alhamdulillah hari ini ada beberapa karya yang kita bedah, khususnya karya kaligrafi. Ada karya kaligrafi naskah, kemudian hiasan mushaf, dekorasi dan kontemporer. Sebanyak 70 kaligrafer Siak mengikuti bedah karya kaligrafi. Materi mengenai jenis kaligrafi seperti hiasan mushaf, naskah, dekorasi, kontemporer, dikatakan oleh Adi, Ketua Sanggar Kaligrafi Al-Fat Tanjung Kuras, bahwa kegiatan ini diharapkan bisa menjadi jati diri dan timbul akhlakul karimah sebagai cerminan dari apa yang ditulis dalam kaligrafi. Kami berharap dan selalu menyampaikan kepada anak-anak binaan bahwasanya berkarya kaligrafi itu bukan setakat lomba, orientasinya bukan setakat MTQ, tapi bagaimana kaligrafi itu bisa menjadi jati diri kita sehingga dari situ bisa timbul akhlakul karimah sebagai cerminan daripada apa yang kita tulis dari ayat-ayat Al-Quran itu. Dari Kecamatan Sungai Apit, kontributor Fajar Suhaimi mengabarkan. Ya, akibat hujan deras yang turun pada Selasa malam, ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak terendam banjir. Dan saat ini sebagian warga memilih untuk mengungsi. Ratusan rumah milik warga ini terendam banjir pasca tingginya curah hujan yang turun pada Selasa malam 26 Oktober di Desa Kualian Gang Cipta Karya dan Gang Sepakat RT 01 RW 03 Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak. Memasuki musim penghujan beberapa hari terakhir, dari pantauan di lapangan ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm, sehingga banyak perkakas rumah tangga dan barang elektronik milik warga yang terendam banjir. Warga mengaku tidak menyangka air akan meluap. Akibatnya sebagian warga di Kualian memilih untuk mengungsi ke rumah saudara dan tetangga yang tidak terkena banjir. Kalau banyak udah sering, Bu, tapi yang malam inilah yang segini lutut nih, Bu. Biasanya segini rumah kami, asal hujan banjir tuh, Bu. Mengungsi tadi malam rumah saudara kami situ, jam 6 tadi pulang itu masih banjir tuh. Biarlah, Bu, kami ini nggak usah tertimpa banjir lagi, anak kecil-kecil mau sekolah payah, mau apa payah kan. Apalagi aku nih saya kesakitan kadang, Bu. Kayak emak kan ini mulai kambuh nih, Bu. Dijelaskan oleh Sutris selaku RT 01 Desa Kualian, banjir yang menimpa warganya ini memang kerap terjadi ketika musim penghujan. Banjir diduga terjadi karenanya ada saluran air yang tersumbat sehingga air tidak bisa mengalir. Pertama ada musim penghujan kan, jadi ini warga khususnya Gang Cipta Karya ini memang ada mungkin yang berdampak ratusan kakak lah, Bu nih ya, yang berdampak di RT 1 RW 03 nih, lingkungan Sukasari.
Kurasa kami minta dari Pemda setempat untuk bisa kayak mana mengatasi banjir untuk normalisasi lah pembersihan parit kurasa ini banyak tersumbat kurasa ini karena udah lama kurasa udah tahun-tahun tak ada mungkin pembersihan parit untuk pembuangan air itu. Warga RT 01 Kelurahan Kampung Rempak berharap kepada pemerintah Kabupaten Siak untuk dapat segera mengatasi bencana banjir yang sering menimpa rumah warga dengan membuat drainase sehingga air di kawasan tersebut tidak tergenang kembali. Saudara, ratusan rumah warga Desa Kualian Kelurahan Kampung Rempak terendam banjir. Banjir ini diakibatkan curah hujan tadi malam yang begitu lebat menimpa mengguyur Kabupaten Siak. Dan perlu kita ketahui banjir di bagian rumah warga tergenang banjir dan warga tadi malam sempat mengungsi ke rumah saudara dan ke rumah yang tidak terkena banjir. Ya, akibatnya karena saluran air yang ada di sekitar Desa Kualian ini tersumbat sehingga banjir terus setiap tahunnya, setiap curah hujan banjir terus terjadi di sekitar Desa Kualian ini. Tim Liputan mengabarkan. Demikianlah informasi tadi sekaligus menjadi kabar penutup Siak sepekan kali ini. Dan Anda dapat menyaksikan informasi lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak atau Siak TV Official serta fanpage Siak TV News. Saya Kiki Antoni dan saya Desi Kawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.